Rahmatu Syifa Habibillah akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari hukum administrasi negara. Menurut Prayudi Atmosudiryo, ruang lingkup dari hukum administrasi negara dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Jadi, hukum administrasi negara akan mengatur mengenai dasar-dasar dan prinsip dari pelaksanaan administrasi negara. Jadi, pada intinya, hukum administrasi negara menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara. Lalu, ruang lingkup yang kedua adalah hukum organisasi administrasi negara. Organisasi administrasi negara sendiri merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang secara struktural berada di bawah eksekutif, dalam hal ini presiden, yang jumlahnya tidak terbatas. Kemudian bisa diartikan juga sebagai keseluruhan tata susunan administrasi negara yang terdiri atas kementerian atau departemen-departemen, direktorat, biro, kantor, wilayah-wilayah, dan daerah-daerah otonomi, dan lainnya. Organisasi administrasi negara sendiri juga lebih terfokus kepada organisasi-organisasi yang mengacu kepada pemerintahan atau negara dan dibentuk oleh peraturan perundang-undangan serta dibentuk sesuai dengan kewenangan tertentu yang sifatnya harus dilaksanakan dan biasanya berhubungan dengan hubungan kerja. Jadi pada intinya, nanti hukum administrasi negara lah yang akan mengatur jalannya organisasi administrasi negara ini. Lalu ruang lingkup yang ketiga adalah mengenai hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Jadi, kita mulai dari pengertian dari aktivitas administrasi negara terlebih dahulu. Aktivitas administrasi negara adalah tiap-tiap tindakan yang dilakukan oleh alat tata usaha negara atau alat pemerintah, tidak hanya dalam fungsi eksekutif, tapi juga dalam melaksanakan public service sebagai konsekuensi dari pelaksanaan welfare state. Nah, aktivitas administrasi negara sendiri juga dibagi jadi dua, ada yang bersifat yuridis dan yang non-yuridis. Namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Jadi pengertian yang yuridis adalah suatu kegiatan yang menciptakan hubungan hukum administrasi negara antara pihak penguasa negara dengan para warga masyarakat yang bersangkutan. Dan juga ada syaratnya. Yang pertama, untuk kepentingan umum atau perlindungan atau pengamanan kepentingan masyarakat. Yang kedua, karena perbuatan hukum administrasi negara tersebut adalah perbuatan hukum sepihak. Dan yang ketiga adalah mengikat masyarakat yang bersangkutan karena wewenang undang-undang. Nah, berikutnya, tadi kita juga mengenal aktivitas administrasi negara yang bersifat non-yuridis. Nah, jadi yang non-yuridis ini meliputi 4 bidang pokok kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan yang merangkap juga sebagai pejabat administrasi negara. Yang pertama ada pemerintah negara, kedua manajemen administrasi negara, yang ketiga pengendalian atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, dan yang terakhir ada tata usaha negara. Pengertian hukum kepegawaian. Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam hukum administrasi negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Hubungan antara kepegawaian dengan hukum administrasi negara. 1. Penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar dilakukan oleh pegawai negeri. 2. Tugas dan wewenang pegawai negeri berupa pelayanan publik yang dituangkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 3. Hubungan antara pegawai negeri dengan negara adalah hubungan dinas publik. 4. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa tata usaha negara. 5. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah. Keuangan negara. Pengertian keuangan negara. 1. Sisi objek. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang masih berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kedua, dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. Pembagian keuangan negara. Keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak. 3. Penerimaan negara.
Pada penerimaan negara ini terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara pajak dan penerimaan negara non-pajak. Itu perangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap perbuatan tindak administrasi negara dan sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri. Pengertian hukum administrasi negara menurut para ahli. Pertama, yaitu menurut De la Besque-Coir-Annan, hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi atau bereaksi, dan peraturan itu mengatur hubungan antar warga negara dengan pemerintah. 2. Menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah seperangkat dari norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Untuk selanjutnya adalah hukum administrasi kepegawaian. Di dalam hal ini terdapat beberapa yang akan diterangkan. Yang pertama adalah definisi administrasi kepegawaian menurut Paul Picker dan Delianki. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Poin selanjutnya adalah tentang pegawai negeri. Definisi dari pegawai negeri sendiri diterangkan di dalam UU nomor 43 tahun 1999 pasal 1 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Hak dan kewajiban dari pegawai negeri. Adapun hak dan kewajiban pegawai negeri adalah sebagai berikut. Di dalam penyelenggaraan keuangan daerah, keputusan pemerintah adalah hal yang harus dipahami, karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan keuangan daerah. Kira-kira apa saja keputusan pemerintah itu? Yang pertama adalah penetapan, yang kedua adalah rencana, yang ketiga norma-norma jabaran, dan yang keempat adalah legislasi semu. Undang-undang atau dasar hukum di bidang keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur keuangan daerah diantaranya 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Halo, selanjutnya tentang hukum administrasi perusahaan negara. Definisi menurut Fritz Mortenmark dalam buku Administrasi Perusahaan Negara bahwa administrasi perusahaan negara itu tumbuh sebagai perluasan fungsi pemerintah yang diwadahkan ke dalam suatu bentuk organisasi administrasi yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut perusahaan negara. Administrasi perusahaan negara. Perkembangan pengertian administrasi perusahaan negara yang dikemukakan oleh Praxi Fernandez menghasilkan suatu visi. Visi tersebut didasarkan atas 5 konsep, yaitu 1. Konsep kepemilikan, 2. Konsep lapangan kegiatan, 3. Konsep investasi, 4. Konsep penjualan, dan 5. Konsep neraca dan penghitungan laba rugi. Dimensi hukum administrasi perusahaan negara. Perusahaan negara dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi sosial politis dan dimensi perencanaan pembangunan. Dari dimensi sosial politis adalah dalam kaitannya dengan 1. Masyarakat yang menganut paham liberal, 2. Masyarakat sosialis, dan 3. Masyarakat yang menganut mixed ekonomi. Pengertian peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara ialah suatu peradilan hukum administrasi negara yang bertujuan secara preventif dalam mencegah tindakan-tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat. Sedangkan secara represifnya, peradilan administrasi negara ini ditujukan terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat dan harus dijatuhi sanksi.